Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita masuk pembelajaran IPA. Oke, sekarang kita pembahasannya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup ada 3 yang kemarin sudah kita bahas, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, di mana ciri-ciri makhluk hidup tersebut? Yang pertama sekali bernapas, yang kedua memerlukan makanan dan minuman, yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima berkembang biak, yang keenam peka terhadap rangsangan, yang ketujuh menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Berarti ada 7 ciri-ciri makhluk hidup. Oke, yang pertama kita bahas yaitu bernapas. Oke, bernapas. Setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri bernapas. Bernapas. Kalau bernapas berarti kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Menghirup O2 dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Itulah tentang bernapas. Kalau tidak bernapas lagi makhluk hidup, berarti makhluk hidup itu sudah apa? Sudah mati. Oke. Kalau menghirup O2 atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sisa pembakaran yang ada di dalam tubuh kita itu akan dikeluarkan. Dimana ketika kita mengeluarkan karbon dioksida itu akan ditampung oleh apa? Oleh tumbuhan. Untuk apa ditampung tumbuhan itu, Bu? Untuk melakukan yang namanya fotosintesis. Fotosintesis itu terdapat pada tumbuhan. Oke, yang kedua itu memerlukan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Untuk apa? Untuk beraktivitas. Untuk apa? Untuk melakukan apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Kalau makhluk hidup tidak makan, berarti energi di dalam tubuhnya tidak ada. Oke, contoh ketika kita tidak sarapan, kita melaksanakan upacara bendera, pasti kita apa? Lemas. Kenapa lemas? Karena energi di dalam tubuh kita sudah apa? Sudah tidak ada atau sedikit. Sehingga apa? Sehingga kita merasa lemas. Jadi makan dan minum itu perlu terhadap apa? Terhadap makhluk hidup. Kalau manusia makan dan minum, makan apa? Nasi, lauk pauk, minum air putih. Oke, hewan, tumbuhan gimana makannya, Bu? Oke, makanannya dari mana? Makanannya dari ketika kita menyiramnya. Itulah apa? Dia mendapatkan makanan, dia mendapatkan energi. Untuk apa? Untuk tumbuh. Hewan gimana makannya, Bu? Hewan sama seperti manusia. Manusia ada makannya. Makannya seperti apa? Ada yang makan rumput, ada yang makan apa? Daging. Oke, yang ketiga bergerak. Iya, setiap makhluk hidup itu bergerak. Bergerak. Contoh manusia. Manusia bergerak. Kenapa bergerak? Untuk memindahkan posisinya. Kalau kita menggerakkan tangan, ini pergerakan apa? Iya, pergerakan. Kalau tidak ada pergerakan, berarti kaku semua badan kita atau tubuh kita. Tumbuhan gimana bergeraknya? Tumbuhan bergeraknya ketika dia pertama kecil, baru berkembang dia, itu kan bergerak, bertambah. Baru ketika dia melakukan apa? Melakukan fotosintesis. Oke? Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Contohnya bagaimana? Ketika kamu bayi, oke, bayi baru umur 1 tahun, baru umur 2 tahun, kamu kan di situ apa, Nak? Tumbuh dan berkembang. Sampai sekarang kamu sudah masuk SMP kelas 7, itu kamu melewati yang namanya tumbuh dan berkembang. Tidak mungkin setiap makhluk hidup hanya kecil saja. Pasti akan mengalaminya itu tumbuh dan berkembang. Ada juga manusia dari dia lahir tetap segitu. Sampai dia ketika dia sudah umur 5 tahun, berat badannya tetap segitu. Kenapa itu, Bu? Karena berarti dia ada mengalami
mengalami apa nak? Gangguan terhadap apa? Terhadap hormonnya. Oke, yang selanjutnya berkembang biak. Iya, setiap makhluk hidup itu perlu yang namanya berkembang biak. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kepunahan. Tahu punah kan nak? Kalau katanya punah itu berarti nggak ada lagi nanti keturunannya. Makanya setiap makhluk hidup harus melakukan perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya manusia. Manusia itu perlu yang namanya berkembang biak supaya apa? Supaya tambah keturunannya. Jadi setiap makhluk hidup itu harus melakukan yang namanya reproduksi atau berkembang biak. Oke, selanjutnya peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang. Contoh peka terhadap rangsang itu ketika kamu dicubit, kamu merasa apa? Merasa kesakitan. Oke, kalau makhluk hidup, contohnya putri malu, kalau kita sentuh dia akan menutup daunnya. Itu berarti tumbuhan itu peka terhadap rangsangan. Waktu kamu kedinginan, pertama sekali kamu kena kedinginan ini apa? Kulit. Pasti kamu akan melakukan apa? Ngambil jaket atau ngambil selimut. Itu peka terhadap rangsangan. Oke, yang selanjutnya menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Iya, setiap makhluk hidup itu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya ketika musim dingin di lingkungan itu, nggak mungkin dia buka baju kan nak? Pasti dia ambil apa? Pakaian yang tebal. Oke, seperti bunglon. Bunglon untuk menghindari musuhnya pasti dia mengubah apa? Warna kulitnya. Contohnya ketika dia ada di daun, pasti bunglon tadi akan berwarna hijau. Tetapi ketika dia berada di pohon, batang pohon, berarti bunglon itu akan berubah menjadi warna coklat. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Salam sehat, selamat pagi.